Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Waugeng. Oke kawan-kawan subscriber dimanapun anda berada, selamat siang. Terima kasih sudah selalu mendukung channel ini dan support selalu channel ini. Oke, kali ini saya dapat pekerjaan Mega Pro, Honda Mega Pro ya. Untuk Honda Mega Pro ini permintaan konsumen. Beliau pingin motornya kayak di video saya sebelumnya yang bikin tarikan Mega Pro Jos ya, ingin tarikan Mega Pro standar Jos ya, itu beliau pingin kayak gitu lah. Ya sebenarnya kalau kayak seperti di video itu bisa saja ya kan, cuman untuk spek Mega Pro ini ya kan masih standar asli bawaan pabrik. Yang saya maksud masih asli standar bawaan pabrik itu masih pakai ring 18 ya, 18 ya kawan. Oh iya, masih 18 ini depan belakang ya. Nah, sedangkan yang di video itu sudah pakai ring 17. Dan memang kalau dibilang ringan yang di video itu gitu loh. Kalau dibilang ringan ya larinya itu ringan motornya itu gitu loh. Jadi pergerakannya juga pasti ya beda lah. Meskipun nanti insya Allah bisa lah, cuman nggak apa ya, nggak sejos yang video saya sebelumnya itulah. Walaupun nggak setara lah, tapi kan paling nggak itu beliau itu minta seperti yang dalam video gitu loh. Jadi beliau minta kampas kopling diganti pakai GL 100. Dan untuk kelemahannya dan kelebihannya sudah saya informasikan kepada beliau yang punya motor. Jadi kalau pakai GL 100 kelemahannya kadang itu ada dredeg bawah, kadang ya, tapi nggak mesti, kadang ada dredeg bawah. Terus motor itu kalau tarikannya itu kalau dibikin halus lantur itu nggak bisa. Nah, soalnya kan jelas otomatis langsung mati jeglek gitu ya kawan ya. Terus yang pasti kampas kopling cepet aus, itu aja ya. Kalau seandainya pakai orisinil standar atau bawaan motor itu bakal insya Allah rada awet. Terus kalau dipakai jalan pelan itu pasti lantur lah, soalnya kan kampas koplingnya agak selip-selip dikit gitu loh. Oke, yang pasti kayak gitu ya. Jadi kalau video saya sebelumnya Mega Pro itu motornya sehat, nah kayak pengapian juga lah. Kalau kita pengapian nggak sehat sama karbu, meskipun kita ganti kampas kopling ya mungkin bisa mantul dok gini, tapi kan untuk pada waktu RPM menengah ke atas ya nggak tahu jalannya gitu loh. Jadi yang pertama kali memang kita harus cek untuk pada bagian karbu juga harus fit, pengapian juga harus fit ya kan. Intinya itu motor itu normal gitu loh, normal. Cuman memang kalau kampas kopling kalah atau sudah aus itu ya tarikan itu lemot kawan gitu loh. Oke, yang pertama kita harus cek dulu pada karburator ya. Sebenarnya untuk motor ini perbaikan ada di area sini kawan. Bentar, saya hidupkan dulu. Oke. Oke, sebenarnya motor ini ada perbaikan pada kampratnya atau rantai keteng. Kayak gini suaranya. Bunyi kelotok.
motor ini tarikan bawah kelihatannya kurang sip. Oke, kita cek pada bagian busi dulu untuk melihat apakah businya bagus hasil pembakarannya. Jadi seandainya kalau nggak bagus pembakarannya ya percuma, nggak bisa yang kayak di video gitu loh. Kita harus oprek dulu. Oke kawan, kosong. Tuh kan kosong. Jadi kita harus benahin juga ini gitu loh. Kalau langsung ganti kampas kopling ya nggak bisa enak gitu aja wes. Jadi kawan-kawan jangan salah paham tentang masalah video saya. Kalau masih standar, soalnya kan motor fit yang saya pakai itu tadi ya enak, tadi kan juga enak kawan, gitu loh. Kalau seandainya nggak pembakaran kayak gini tadi yo, nggak fit kayak gini, terus kita ganti kampas kopling, ya percuma, itu aja wis. Jadi efeknya ya mungkin dia nggak lemot gitu aja toh. Jadi tarikan ya kurang sip kalau menurut saya, karena di bagian mungkin ya kemungkinan area karbu itu pencampuran bahan bakar dan udara itu kurang pas, makanya kayak gini kosong. Oke, yang pasti ini tak bongkar aja dulu untuk melihat keadaan yang ada di dalam area kopling, dan yang pasti pembongkaran pada rantai keteng sekalian jadi satu. Nanti setelah selesai itu kita harus pengecekan pada bagian pencampuran bahan bakar juga ya, otomatis karbu itu kita harus cek sekalian kalau ingin tarikan jos. Gitu aja wes. Ini masih standar kawan. Ini untuk yang depan 275/18, yang belakang 318. Untuk gear belakang kita cek dulu berapa ini. Kalau kelihatannya masih original kawan. Bentar, nggak ada tulisannya kawan. Oh ini sudah 41 kawan. Oke 41 ya kawan ya, 41T. Yang depan berapa ya? Oke, untuk yang depan 14 ya, 14T. Ini kawan ya, 14T. Jadi yang depan 14, yang belakang 41. Kalau seperti ini harusnya itu ringnya itu 17 kawan. Harusnya ring pada roda itu 17. Kalau pribadi saya ya, versi saya ya kawan. Tapi yang pasti nanti kita coba aja setelah kita lakukan pembenahan pada mesin. Kalau segini tarikannya terlalu berat, soalnya kan aslinya kan 46 ya, kalau belakang ya punya Mega Pro ya 14 46 lah itu. Kalau seandainya nanti ini berat ya terpaksa saya pilih murahnya saja, ganti yang depan pakai mata 13 nanti. Kalau seandainya berat tuh ya kawan. Jadi kalau seandainya ini nanti setelah pembenahan ini ada mesin itu sudah selesai, terus kita coba enak ya wis pakai ini aja gitu loh. Kita nggak bisa langsung menentukan untuk suatu pekerjaan ini kayak pertanyaan kawan-kawan itu, kadang saya bingung kawan untuk jawab pertanyaan kawan-kawan itu loh.
Soalnya kadang karakteristik pada mesin motor itu berbeda. Ada yang bilang pakai 1438 ring 17 itu enak lah. Saya pribadi sendiri pernah coba, itu nggak enak lah. Padahal kata beliau pada pertanyaan subscriber itu katanya masih standar gitu loh, 1438 belakang 38. Nah itu pernah saya coba, itu nggak enak. Berarti kan kalau kawan bilang enak, ya berarti karakteristik pada mesin itu berbeda gitu loh. Entah itu sudah pernah oversize, itu kan beda lagi. Kalau memang sudah oversize lanjut pistonnya, ya otomatis tenaga lebih gede dikit gitu loh kawan. Jadi tenaga lebih apa namanya, lebih garang dikit gitu loh kalau seandainya memang oversize. Beda lagi kalau sama yang standar gitu loh, walaupun cuma 0,25 mili ya, perbedaan piston besarnya itu pun berbeda gitu loh. Terus penyetingan pada bagian bahan bakar atau bukaan filter sama tutup filter itu pun beda lagi gitu loh kawan. Jadi jangan salah paham, itu kalau masih standar dalam video saya terus dicoba kok nggak kayak di video lah, kadang kayak gitu itu ya maaf saja, memang untuk karakteristik motor itu berbeda-beda gitu loh. Oke, kakek cangkem, aku kakek cangkem, wis ayo kita selesaikan aja. Semoga saja motor ini bisa kayak yang di video saya ya, semoga saja ya, supaya konsumen bisa puas ya dengan hasil kerja saya. Oke, semoga saja motor ini bisa lebih enak lagi. Oke. Oke kawan, ini sudah kelihatan untuk bagian rantai ketengnya ya. Ini udah hampir nempel, tapi yang pasti ini kendor. Nah ini sudah kegerus untuk bagian crankcase-nya yang sebelah sana. Oke, karena untuk bagian stud ini, stud kampretnya ini sudah diatur kayak gini, jadi kita bongkar aja langsung. Tapi yang pasti ini harus kita ganti kawan, karena sudah hampir nempel. Untuk pada bagian bantalan atau tensionernya ini luka di bagian sini yo, terkena tonjokan dari ini. Untuk ini nggak usah tak ganti, tak pakai lagi aja. Untuk rantai ketengnya ini sudah banyak yang luka kawan.
Nah ini untuk mata rantainya itu ada 100 mata rantai ya, itu ada 100. Oke kawan, ada satu baut ya sudah lepas. Nah ini ya, terkena bagian sini. Untung saja ini nggak bolong. Jadi kalau seandainya bolong yo alamat dia nggak bisa ngasih oli ke bagian askrek. Nah ini hati-hati yo kawan yo. Kalau bongkar kayak gini atau nutup kembali itu benar-benar pastikan cek baut itu rapat ya. Oke, waktunya pemasangan ini sudah tak belanjakan pakai Honda GL100 ya. Ini original AHM. Terus untuk pernya pakai Honda Tiger. Empat biji. Mure rusak, tadi tak ganti. Mana ya mure? Ah ini mure rusak, tak ganti. Tak ganti satu dok. Nah ini sing parah ini. Untuk lain-lain plat masih bawaan. Untuk motor ini sudah dikasih full ya, dikasih kampas kopling full sama besarnya. Kalau untuk bawaan asli ini kan kalau bawaan aslinya itu yang besar itu cuma 4, yang satu kecil ya kan, ada ringnya itu. Nah kalau yang ori ini sudah diganti. Tapi kalau dilihat sini tuh merek apa ya, nggak tahu ya. Kok ada angka 107 gini? Ada kode ya 107. Kalau sama AHM kok beda ya? Nah beda kan? Bedanya itu di warna ini. Apa gara-gara kosong? Tapi memang untuk ketebalan juga beda kawan. Ini tebel banget ini. Nggak tahu ini punya apa ini. Nah ini coba tak copot dulu.
ketebalan wow, beda ternyata tebal ini kawan, tebal punya Honda GL 100. Nah tuh lihat sendiri tuh ya, ini punya Honda GL 100, berarti ini aftermarket kawan. Kalau aslinya itu aftermarket ini kelihatannya, nggak tahu merek apa ini. Sebagai himbauan saja ya kawan, kalau kawan-kawan pengen awet pakai aslinya Mega Pro ya, pakai sing besar ini 4 biji, sing satu ring kecil itu kalau pengen awet. Kalau pengen GL 100 memang untuk tarikan awal itu akselerasinya sip dapat, tetapi yang pasti semua itu ada kelemahan masing-masing. Kadang itu timbul dredeg kadang, ya kan, nggak mesti. Terus kadang juga kampas itu cepet habis lah, karena kan ini kerjanya itu yang pasti itu neken banget gitu loh maksudnya itu. Jadi kerjaannya itu semakin banyak, gesekan menghimpit itu semakin banyak. Oke, ini pakai punya Honda Tiger warna hijau itu warnanya 4 biji, dan ini masih oke semua, masih oke semua. Oke, kita pasang. Oke, kawan-kawan juga harus ngelihat ini antara lubang ini, kita cek ini harus senteng ya kawan ya. Nah ini harus senteng kayak gini, jadi jangan sampai seret. Ini juga nanti mempengaruhi kinerja pada kopling. Oke, pernah ada yang komentar tentang masalah penumpukan pada kampas kopling peletakannya ya. Ini kan ada lubang-lubang ini ya. Ini terserah kawan, mau ditaruh di sini semua, mau ditaruh di sini satu ya wis silakan. Wis terserah, nggak popo. Kalau menurut saya kayak gitu versi saya, karena selama ini walaupun saya tumpuk jadi satu itu nggak popo, nggak ada masalah. Jadi kalau pengen ditaruh sini satu ya silakan, pokok asal jangan dua yo. Jadi sini satu saja. Oke, ini saya turuti. Kalau ditaruh di sini aja yo, biar kayak orinya. Memang kalau originalnya itu ditaruh di sini satu. Ya memang kalau ditelaah lebih dalam lagi itu pemasangan di sini satu itu biar pergerakannya itu semakin pada waktu kita ngopling itu semakin bebas. Jadi kopling nggak bakal nyantol gitu. Oke.
Oke, alhamdulillah motornya sudah selesai. Dan alhamdulillah sip kawan, bisa nyengat. Padahal tadi itu saya ngiranya itu kalau ring 18 dikasih gear ukuran segitu ya 1441 itu nggak bakal bisa nyengat ya. Ternyata alhamdulillah. Tapi memang juga ada proses yang lain ya, kayak karburator itu saya bersihkan dikarenakan kan gosong ya businya. Jadi saya periksa lagi, ternyata sepuirnya masih ori semua, masih standar bawaan motor. Cuman memang ada sedikit kayak setelan angin-angin yang kotor, tadi tak bersihkan. Dan untuk kabel kopling juga saya lakukan penggantian saja ya. Ini cuman kawatnya saja, saya menghemat budget. Sebenarnya tidak ada anggaran untuk beli kawat kopling, tapi yang lama saya pakai, coba saya pasang itu nggak enak sama sekali kawan. Tadi itu seret dan akhirnya kan jadi berat. Nah kalau ini saya ganti gini, pokoknya empuk banget. Memang nggak seempuk aslinya ya, soalnya kan pirnya sudah tak ganti punya Honda Tiger, nanti agak keras dikit, tapi nggak popo, nggak itu kok kawan, nggak terlalu berat banget kok. Kalau untuk macet sih masih oke aja lah kalau menurut saya ya. Yang pasti untuk kasus motor ini, rantai keteng, stud kampratnya yo, terus kampas kopling pakai nggak tahu aftermarket kalau kelihatannya. Terus per kop atau per kopling, packingnya, oli masih saya pakai aslinya, kawat kopling yang saya ganti. Terus oprek karburator, masalah karburator nggak saya oprek, cuman pokoknya dibersihkan gitu aja, dinormalkan intinya gitu ya. Untuk kelepnya saya setel lagi, soalnya kan kalau pakai kelep aslinya itu kerapetan banget. Kalau tadi itu saya setel itu kerapetan banget, akhirnya saya bikin 0,10 untuk standarnya. Oke, jadi alhamdulillah motornya bisa nyengat kawan. Ini untuk gear depan ini sengaja belum tak tutup. Tadinya kalau seandainya motor ini berat tarikan atau nggak bisa nyengat ya otomatis saya ganti yang kecil. Tapi yo buktinya yo oke, walaupun dengan ring tapak lebar ya, maksud saya itu ringnya itu lebar 18 ya, masih ori, masih bawaan motor, dengan gear segitu ya masih sip. Oke, terima kasih sudah mengikuti vlog saya untuk Mega Pro bikin jengat. Memang motor bikin jengat itu harus ada dukungan satu sama lain ya kawan ya, dan harus memang bukan dikarenakan cuman satu komponen saja, tapi kalau part lain ada yang bermasalah ya otomatis motor nggak bisa jengat. Itu pun semua dialami semua karakter motor gitu loh ya. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada salah kala. Maaf jika ada salah kata atau yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.